بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak yang saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu kembali di Maktab Jaliyah Hayu Salama Jeddah dalam rangka mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan begitu pula pada para pendengar Radio Bin Baz yang setia untuk mendengarkan kajian ini. Mohon maaf ada keterlambatan waktu ya. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang mudah-mudahan insyaallah tepat waktunya untuk menyampaikan kajian langsung dari kota Jeddah ya. Ikhwah billah, perlu ikhwah ketahui bahwasanya menuntut ilmu ya, sebagaimana yang telah kita ketahui jalan masuk surga. Kadang tatkala iman kita itu lemah, malas untuk menuntut ilmu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika ada kemalasan untuk menuntut ilmu? Kita memaksakan diri untuk menuntut ilmu. Begitu pula saya yang menyampaikan, yang saya rasakan, kadang ada suasana di dalam diri saya juga nggak mau datang ke kota Jeddah, nggak mau. Nah, ini tanda keimanan lagi sedang melemah. Jadi tatkala seseorang itu tidak mau melakukan perjalanan dalam rangka untuk ibadah karena Allah, untuk menuntut ilmu, ini menunjukkan keimanan kita ini sedang lemah. Karena iman kadang naik, kadang turun. Maka kita mesti memelihara keimanan ini sehingga dengan cara kita menjaganya keimanan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan keimanan yang benar. Karena apa yang kita pelajari insyaallah dalam rangka untuk membenahi keimanan kita.
membenahi akidah kita, dalam rangka membenahi tauhid kita. Dan tema yang ingin kita sampaikan pada hari ini, tanggal 9 Januari bertepatan dengan 18 bulan 3 ya, Rabiul Awal 1436, akan kita jelaskan atau melanjutkan bab syafaah yang tertunda. Kemarin telah kita jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan syafaat, dan pada hari ini akan menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diakhiri di bab syafaah oleh penulis buku ini dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam rangka menjelaskan ayat-ayat yang telah kita sama-sama pahami, yang telah sama-sama kita baca pada pekan-pekan yang lalu. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, qala Abul Abbas. Nah, berkata Abu Abbas, yang dimaksud Abul Abbas di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kapan wafatnya? Tahun 728 Hijriah. Ya. Tahun 728 Hijriah, memiliki karangan yang banyak yang memberikan faidah bagi kita yang terakhir ini. Kam tarakal awwal lil akhir. Berapa banyak yang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu untuk kita yang kemudian. Ya. Sebaiknya bagi kita untuk memperbanyak baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Begitu juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini pesan para ulama untuk membenahi akidah kita, untuk memperbanyak baca kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ihwafillah, Ibnu Taimiyah berkata, nafallahu amma siwahu. Ya, nafallahu amma siwahu. Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan amma siwahu, dari apa yang selainnya. Kullu ma yata'allaqu bil musyrikun, setiap yang digantungkan oleh orang-orang musyrikin. Bukankah mereka orang-orang musyrikin itu menyangka bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan bantuan syafaat pada hari kiamat? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah meniadakannya. Selain Allah Subhanahu wa taala yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kenapa? Karena antum sudah paham bahwasanya syarat mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu izin Allah, ya. Dan apalagi ridho Allah. Ini dua syarat. Izin Allah dan ridho Allah. Izin kepada yang memberi syafaat, ridho kepada yang diberi syafaat, yaitu ahlu at-tauhid. Seperti itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang Allah tiadakan itu dari apa yang selain Allah, yang semua yang digantungkan oleh orang-orang musyrikin dengan sesuatu itu. Ya. Fanafa, maka Allah meniadakan an yakuna li ghairihi, selain Allah, mulkun, kepemilikan, au kistun minhu, atau bagian darinya, au yakunu aunan lillah, atau membantu kepada Allah. Walam yabqa illa syafa'atu, dan tidak tersisa kecuali syafaat. Kemarin kan telah dijelaskan bahwasanya yang menjadikan kebatilan syafaat kepada selain Allah itu ada berapa? 4 kondisi, ya kan? Betul? Pertama, yang diminta itu harus yang memiliki. Dikatakan mungkin yang tidak memiliki memberi. Selain Allah itu bukan pemilik. Kalau seandainya pemilik, yang akan memberi itu adalah sebagai sekutu bagi pemilik. Selain Allah bukan sekutu bagi yang memiliki, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan sekutu bagi yang pemilik, membantu
kepada sekutu. Allah tidak membutuhkan bantuan. Tidaklah tersisa kecuali syafaat. Nah, syafaat ini mereka orang-orang musyrikin itu mengkiaskan yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan dikiaskan dengan makhluk. Ya, pelantara. Karena makhluk itu seperti para raja membutuhkan pembantu yang bisa membantu, yang bisa menyampaikan kepada raja. Nah, Allah itu tidak membutuhkan sama sekali syafaat pelantara yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikiaskan Allah dengan makhluknya. Fabayyana, maka Allah menjelaskan annaha, bahwasanya syafaat itu la tanfa'u, tidak memberikan manfaat, illa liman azina lahur rabbu, kecuali bagi orang yang Allah atau Rabb izinkan kepadanya. Oleh karena itu, ihwafillah, ketika pada hari yang sangat genting sekali, di waktu semua manusia yang awal dan akhir menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, semua manusia minta syafaat kepada Nabi, dan semua Nabi mengatakan tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Dan ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, iya. Dan itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersujud. Setelah itu Nabi Muhammad disuruh untuk mengangkat dari sujudnya dan meminta syafaat. Silakan minta syafaat. Jadi itu setelah diizinkan oleh Rabb-nya. Syafaat tersebut bukan langsung saja dari Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, tapi Nabi Muhammad setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat pada waktu genting, pada hari kiamat. Pada waktu itu matahari didekatkan, ya kan? Keringat orang pada waktu itu berbeda-beda tergantung amalan yang dilakukan. Ada yang bisa sampai, ada yang sampai betisnya, ada yang tumitnya, ada yang sampai lehernya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Intinya bahwasanya Nabi Muhammad pada waktu itu diberikan izin untuk memberikan syafaat, disegerakan keputusan yang Allah putuskan pada waktu itu, yang sedang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang berhenti, yang pada hari itu, ya kan? Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah liman adzina lahur rabb, itu syarat yang pertama, izin Allah kepada yang memberikan syafaat, dan juga syarat yang kedua adalah ridho kepada yang diberi syafaat. Wala yasfa'una illa liman irtada, dan mereka itu tidak bisa memberikan syafaat, mereka itu tidak akan mendapatkan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Siapa yang diridhoi? Ahlul ikhlas, ahlut tauhid. Nah, ihwabillah, masalah syafaat ini yang ditetapkan oleh Al-Quran, ini yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Ya, makanya Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan, fahadhihi syafa'ah allati yadhunnuhal musyrikun, yang dijadikan adanya pelantara, ya kan, syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin itu kan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa menolong, yaitu malaikat misalnya bisa menolong, begitu kan, para nabi bisa menolong, begitu yang mereka kira oleh orang-orang musyrikin, ya kan, orang-orang soleh bisa menolong, kan begitu ya yang dikira oleh orang musyrikin selain Allah, sehingga mengibadahi mereka, mengibadahi para malaikat, mengibadahi para nabi, mengibadahi orang-orang soleh, karena sangkaan mereka itu bahwasanya mereka itu sebagai pelantara yang bisa menyelamatkan mereka. Padahal tidak seperti begitu. Telah dijelaskan
dalam ayat-ayat yang kemarin telah lewat bahwasanya mereka itu tidak sama sekali memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi syafa'ah, maka syafaat ini allati yadunnuhal musyrikun, yang disangka oleh orang-orang musyrikin, hiya muntafiyatun, tidak ada, batil sama sekali, atau tidak ada sama sekali yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Makanya kalau seandainya ada misalnya prasangka bahwasanya sorbannya kiai ya bisa menyelamatkan dengan megang aja nanti pada hari kiamat langsung masuk surga, terbantahkan, nggak ada itu. Atau apalagi yang diperkirakan oleh sebagian orang awam yang tidak mengetahui, banyaklah yang ada di dalam kenyataan bahwasanya sebagian orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada yang meminta syafaat kepadanya. Dan ini sekali lagi ditiadakan, ya, batil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana syafaat ini telah ditiadakan oleh Al-Qur'an. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan annahu ya'ti, bahwasanya Nabi datang, fayasjudu li rabbihi, lalu Nabi sujud kepada Rabbnya, wa yahmaduhu, dan Nabi memuji kepada Rabbnya. La yabda'u bis syafaati awalan, Nabi tidak memulai pertama kali dengan syafaat, langsung memberikan syafaat kepada yang meminta, tidak seperti begitu. Akan tetapi Nabi SAW bersujud kepada Rabbnya, dan Nabi SAW memuji kepada Rabbnya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW ketika sujud pada waktu itu, irfa ra'sa, angkat kepalamu, waqul yusma, katakanlah pasti didengar, wasal tu'to, mintalah pasti diberi, wasfa tusapa, minta syafaatlah pasti diberi syafaat. Diizinkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat, bukan langsung Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, akan tetapi Nabi Muhammad memberikan syafaat itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan kemuliaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kedudukan yang terpuji, al-maqam al-mahmud. Makanya ikhwan fillah, kalau seandainya kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, hendaklah kita bertauhid. Dan di antara salah satunya juga ketika kita mendengarkan azan, hendaklah kita mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Lalu di akhirnya lalu kita membaca Allahumma, atau berdoa Allahumma rabbaha da'watit tamati wassalatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa astu maqamam mahmudan alladzi wa'tahu. Kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Kemudian ikhwah billah, wa qala Abu Hurairah lahu sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafaati, siapakah manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu? Inginkah Anda mendapatkan syafaat? Abu Hurairah saking bersemangatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia bisa mendapatkan syafaatmu? Qala, apa jawaban Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Hadis ini memberikan petunjuk bahwasanya syafaat Rasulullah setelah mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat tidak akan bisa diberikan
syafaat tersebut kecuali bagi orang yang ikhlas, bagi ahlul ikhlas. Bukan orang yang ahlu asyirik. Jadi ahlul ikhlas itu siapa? Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, atau dengan arti lain mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Bukan hanya dikatakan oleh lisannya saja, akan tetapi dia mengatakannya, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dan meyakini dengan hatinya. Adapun yang mengatakan la ilaha illallah lalu dia tidak mengenal artinya dan tidak mengenal apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, dan atau tidak meyakini dengan hatinya seperti kondisi orang-orang munafikin, maka ini tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, atau tidak bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah di sisi Allah. Kenapa? Karena syafaat itu diberikan kepada ahlul ikhlas. Mereka yang mengatakan kalimat ini ikhlas karena Allah dalam hati mereka, yang menunjukkan dengan kalimat ini untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Karena masalahnya itu adalah yang didakwahkan pertama kali oleh para utusan Allah, mengesahkan di dalam beribadah. Ini yang mesti ditekankan oleh para dai, para ustadz, dan juga yang memberikan nasihat. Ini yang mesti ditekankan. Sebagaimana Nabi SAW ketika memegang pundaknya Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas itu pada waktu itu masih kecil. Ini dalam rangka mendidik, dari mulai kanak-kanak itu dan dididik, kecil itu dan dididik untuk bertauhid sambil megang pundaknya. Dan ini bagus dalam mendidik itu, sambil pegang ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, sambil dipegang pundaknya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, pasti Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, as'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau minta, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Gak ada di situ syafaat pelantara karena kita orang kotor dan lain sebagainya. Gak, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai dari fase anak kecil pun oleh Rasulullah SAW telah dididik Ibnu Abbas. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita ketika kita punya anak, dari mulai sekarang itu ditanamkan masalah keikhlasan ini. Ya. Jadi keikhlasan, orang yang ikhlas karena Allah dengan hati mereka dan mengetahui apa yang ditunjukkan dan yang telah diucapkannya itu, inilah yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat. Jadi dari sini dapat kita pahami lagi bahwasanya ahlu syirik, bagaimana? Apakah dapat syafaat? Yang meminta kepada selain Allah akan mendapatkan syafaat. Yang meminta kepada malaikat, yang meminta kepada para nabi, yang meminta kepada orang-orang soleh, gak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang datang ke kuburan, ya, dan mereka yang mencari syafaat di sisi kuburan, sampai mengambil barokah tanah-tanah yang ada di kuburan, sampai mereka menyembelih karena itu, ya. Karena untuk mendapatkan syafaat di kuburan, bernadar di kuburan, dan sambil mengusap-usap dalam tanah-tanah yang ada di kuburan. Dan mereka mengatakan, haula'i auliya yashfa'u lana indallah. Mereka itu adalah para wali yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka yang mengatakan seperti itu sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat.
mereka sama sekali akan terhalang dari syafaat yang bisa menolong kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka itu lelah tanpa faedah. Kan sekarang itu ada travel untuk ziarah kuburan ini, kuburan sana, dan ada kejadian lagi katanya di bulan Rabiul Awal ketika Haflah Maulid An-Nabawi, ada salah satu yang mengirim foto, katanya ada sampai makanannya itu kayak digunungkan, di mana ini ditumpangkan, terus diputar berkeliling sambil berselawat untuk mendapatkan keberkahan katanya. Di mana terjadi itu? Iya. Kalau Muludan itu. Padahal kan sebenarnya kalau kita yang anehnya ikhwah fillah, saya bukan kepada orang awamnya ya yang saya kritisi ya, kepada yang memiliki ilmu. Ya, ini yang pernah belajar di Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura, masih menganggap bahwasannya itu diperbolehkan saja. Ini sebuah keanehan. Apa yang dipelajari ketika di Ummul Qura kok masih mengatakan bahwasanya hal tersebut boleh dalam rangka olahraga? Suatu keanehan ya. Makanya saya selalu mengatakan begini, ya, yang seperti antum ini lebih baik, ya. Insya Allah belajar di sini maksud tujuannya adalah kerja tapi memiliki tauhid yang benar, daripada numpuk-numpuk ilmu belajar di universitas akan tetapi kosong keimanannya, gak mengetahui keimanan yang benar, tidak mengetahui keimanan yang benar. Sungguh sangat disayangkan. Udah berlama-lama hidup di kota Mekah yang penuh berkah, disebabkan bertumpuk-tumpuknya dosa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan hatinya yang seharusnya ilmu yang didapatkannya itu untuk membela Al-Quran, untuk membela agama ini, membela sunnah, malah sebaliknya menjadi membela kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ini sungguh dibalikkan, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka itu menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ya. Oleh karena itu, ikhwatillah, bahwasanya tanah suci, tanah haram ini memang memiliki keberkahan, ya. Ya, sehingga bila mana seseorang itu bisa menghadirkan hatinya di kota Mekah, bukan hanya sekedar badannya saja yang hadir di kota Mekah ya, akan tetapi hatinya sampai kepada pemilik Ka'bah, akan mendapatkan keberkahan-berkahan yang tidak bisa didapatkan kecuali ada di kota Mekah. Sholatnya saja berapa kali lipat antum? Berapa? 100.000 kali sholat dibandingkan dengan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Begitu kali, ya. Jadi gitu, masya Allah, berkah ya hidup di kota Mekah, masya Allah. Ya, bukan hanya badan saja yang sampai, akan tetapi hatinya juga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah memberikan penjelasan tentang keberkahan yang dirasakan ketika ada di kota Mekah sedang melaksanakan ibadah haji. Maka saya berdoa di tanah suci mendekat ke Multajam dengan menghadirkan hatinya agar dakwah ini bisa diterima. Memang ternyata dakwah ini bisa diterima, dikabulkan. Ini keberkahan tatkala berdoa ketika di kota Mekah.
Memang kecuali orang yang menyimpang saja yang tidak mau menerima. Dan pada dasarnya dakwah yang didakwakan oleh Muhammad At-Tamimi itu diterima, ya, karena sesuai dengan fitrah, kecuali orang yang menyimpang saja. Karena yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada kelompok tertentu. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Keberkahan ketika ada di kota Mekah, subhanallah. Kitab Miftahud Darus Sa'adah yang ditahqiq oleh Syekh Ali ada di 3 jilid itu dikarang ketika di mana? Ketika di kota Mekah. Subhanallah. Jadi keberkahan. Jadi sebenarnya kota Mekah itu membawa keberkahan. Oleh sebab itu, ihwatillah, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, ketika ditanya hati ke hati oleh sebagian penanya di dalam kitab Hiwarul Al-Qalb, ya, tempat manakah yang Anda cintai? Syekh bin Baz menjawab, Mekah. Inilah yang saya cintai. Sebagaimana Allah mengatakan bumi yang paling dicintai itu adalah kota Mekah. Seperti itu. Jadi antum semuanya ikhwafillah hendaklah memiliki perasaan untuk mencintai kota Mekah ini. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini pertanda dari ketakwaan hati. Ya. Ikhwafillah, kembali lagi bahwasanya keberkahan-keberkahan yang dikira oleh orang-orang musyrikin itu tidak berlandaskan dalil. Akan tetapi keberkahan yang berlandaskan dalil itu kita tetapkan. Sebagaimana apa? Air Zam-Zam membawa keberkahan. Kota Mekah, tempat yang membawa keberkahan. Selain itu tidak ada, kalau selain yang tidak ada dalilnya tidak ada keberkahan. Tidak punya kebaikan yang banyak, kecuali sesuai dengan dalil. Ikhwatillah, di sini Ibnu Taimiyah kemudian memberikan penjelasan tentang masalah syafaat ini. Wa haqiqatuhu, dan pada hakikatnya Anallaha subhanahu huwallazi yatafaddala ala ahlil ikhlas. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah mengaruniai, memberikan anugerah kepada siapa? Ahlul ikhlas. Kalau di Mekahnya enggak orang ahlul ikhlas tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Walaupun selalu tawa, akan tetapi selalu berbuat kesyirikan, tidak akan diberkahi. Walaupun berpuluh-puluh tahun tinggal di kota Mekah, kalau dia bukan ahlul ikhlas, tidak akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah di sini katakan oleh Ibnu Taimiyah, pada hakikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah, yang memberi anugerah kepada ahlul Islam ikhlas, fayaghfiru lahum, maka Allah memberikan ampunan kepada mereka, kepada ahlul ikhlas, biwasitati du'ain, dengan pelantara doa. Siapa yang memberikan doa? Man adzina lahu, ya orang yang Allah izinkan kepadanya an yasfa, untuk memberikan syafaat, liyukrimahu, untuk memuliakan kepadanya, wa yanalal maqamal mahmud, dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Jadi ikhwafillah, di sini dapat kita pahami sebab, ya, Allah menjadikan syafaat ini, bahwa syafaat ini adalah sebagai ikraman, anugerah dalam rangka memuliakan lisyafi'i, kepada yang memberi syafaat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang Allah kehendaki di antara hambanya untuk mendapatkan syafaat sebagai kemuliaan baginya. Ya, seperti apa yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam kedudukan yang terpuji, dalam untuk memuliakan kepada Nabi SAW, dan juga sebagai tanda kasih sayang Allah kepada yang diberikan syafaat. Apabila yang diberikan syafaat itu termasuk ahlus syafaat,
dan ahlur rahmah, yaitu orang yang ikhlas. Ini hikmah yang telah Allah jadikan dalam syafaat ini. Seluruhnya perkara ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyafa'ah, qala Ibnu Taimiyah, fasyafa'ah allati nafahal Qur'anu maka nafiha syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an maka nafiha syirkun. Ya. Apa yang ada di dalam syafaat itu kesyirikan, itu yang ditiadakan. Telah dijelaskan bahwasanya syafaat itu ada dua, ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah. Syafaat manfiyah yang ditiadakan itu adalah yang ada padanya kesyirikan. Sedangkan syafaat musbatah adalah itu terpenuhinya dua syarat. Ya. Izin Allah kepada yang memberikan syafaat, terus ridho Allah kepada yang diberi syafaat, yaitu ahlu at-tauhid. Wa lihada asbata asy-syafa'ata biiznihi fi mawadi'. Oleh karena itu Allah telah menetapkan dengan izinnya syafaat itu di dalam beberapa tempat. Nah, billah, sebagai faidah bahwasanya syafaat itu atau manusia yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaat itu adalah ahlul iman, ya kan? Ya. Nah, faidah di halaman 151, lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in mina asy-syafa'ah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 macam dari syafaat. Nabi sallallahu itu memiliki 6 macam dari syafaat. Al-awwal, yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra, syafaat yang kubra, yang besar. Allati yahtassu biha nabiyuna Muhammadun SAW, yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafa'atu li ahlil mauqif, yaitu syafaat bagi ahlul mauqif. Ya, tadi sudah diceritakan kan? Liyafsilallahu bainahum, untuk Allah putuskan antara mereka, wa yurihahum, dan Allah tenangkan mereka, min maqamin, dari kedudukan mereka, fil mauqif, di tempat penungguan. Ya. Itu pertama yang dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asani, yang kedua, syafaatuhu li ahlil jannati hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi SAW li ahlil jannati, bagi penduduk atau penghuni surga, hatta yadkhuluha, sehingga penduduk surga itu masuk surga. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usat, syafaat bagi kelompok atau kelompok golongan minal usat, dari orang ahli maksiat, istaujabu dukhulan nar, mesti mereka itu masuk neraka karena kedurhakaannya, an la yadkhuluha, agar mereka itu tidak masuk neraka. Jadi yang seharusnya masuk neraka dengan syafaat Nabi SAW jadi tidak masuk neraka. Masya Allah. Kalau yang kedua, syafaat Nabi SAW kepada penghuni surga sehingga masuk surga, tingkatan ke surganya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Yang keempat, Nabi SAW itu memiliki syafaat, as-syafa'atu fi qaumin minal usati, syafaat bagi sekelompok manusia dari orang-orang durhaka, dakhalun nar, mereka masuk neraka. Mereka telah masuk neraka, an yukhriju minha, supaya mereka keluar dari api neraka. Ini juga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang sudah masuk neraka, dikeluarin, ukur masuk, biar masuk surga. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah, syafaat bagi kaum yang termasuk penghuni surga, li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatim, untuk ditambah pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Yang keenam, syafa'atu sallallahu fi ammihi Abi Thalib
an yukhaffifa anhu adzaban nar. Syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Thalib, untuk diringankan darinya, dari pamannya Abu Thalib, adzaban nar, siksa api neraka. Yang paling ringan disiksa di api neraka itu didirikan di bara api batu, kemudian mendidih di kepalanya, itu paling ringan. Nanti itu Abu Thalib itu disiksanya seperti itu. Karena Nabi SAW minta syafaat, dan ini kekhususan bagi Nabi SAW, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib yang mana membela terus Rasulullah SAW. Akan tetapi nggak bisa kalau ahli syirik itu untuk bisa masuk surga kan, hanya diringankan saja. Ini khusus, ini kekhususan bagi Nabi SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan bisa memberikan syafaat. Nah, jadi wabillah dari sini dapat kita pahami dari penutupan bab syafaat ini secara simpulnya bahwasanya syafaat itu ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, dan juga pemahaman salaf kita yang soleh dengan membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Setelah mendengar keterangan Pak Ustadz, berarti terjadinya syafaat itu nanti di akhir kiamat, tidak ada di dunia gitu. Di dunia tidak ada, kecuali yang hubungannya itu dengan urusan dunia yang akan mendapatkan pahala bila mana kita menolong dalam kebaikan. Sebagaimana telah dijelaskan dari sisi bahasa tentang masalah syafaat. Diperumpamakan bahwasanya seseorang itu yang membutuhkan bantuan ya kepada orang kaya, dia itu kurang begitu kenal dengan orang kaya tersebut. Dia itu sangat membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan manfaat, dan ya akhirnya ada seseorang sebagai yang memberikan syafaat, yang mengenalkan kepada orang kaya agar dibantu tuh yang sedang kesusahan. Seperti itu dapat pahala isfa'u tujaru. Hendaklah kalian itu memberikan syafaat, maka dengan sebab itu kalian akan mendapatkan pahala. Jadi antum ini bisa mendapatkan pahala. Misalnya salah satu contohnya, misalnya di antara antum ada yang kenal dengan konglomerat misalnya. Wah itu tuh kan misalnya si ustadz itu nggak dikenal oleh konglomerat tersebut. Ustadz ini suka berdakwah di atas sunnah, di atas manhaj salaf soleh, mesti dibantu untuk menopang dakwahnya itu, karena antara uang materi ya dengan dakwah itu saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Dan kadang kala ustadz juga dengan sebab keterbatasannya kan kadang nggak terkenal, tapi ada orang yang kenal jelas bahwasanya dia itu di atas manhaj salaf soleh yang berdakwah gigih di kampung dan lain sebagainya, umpamanya dikasih tahu oleh kenalan tersebut sehingga banyaklah bantuan kepadanya. Misalnya yang memberikan syafaat seperti itu akan mendapatkan pahala seperti ustadz yang mendakwahkan di atas sunnah. Masya Allah. Isfa'u tujaru. Itu diantara contohnya kalau masalah urusan dunia. Di dunia ada syafaat, tapi permasalahannya seperti itu. Tapi kalau memberikan syafaat dalam dosa tidak boleh. Sebagaimana telah dicontohkan bahwasanya ada yang dicintai oleh Nabi SAW. Ketika ada seorang wanita yang mencuri, kasihan kepada wanita tersebut yang mencuri, terus para sahabat minta kepada kekasih Nabi SAW, ya Zaid, untuk tidak jadi, untuk tidak jadi diputus tangannya, dipotong tangannya, ya. Kalau sudah nyampe kepada pemerintah laporan bahwasanya dia itu mencuri, tidak bisa ditolak, tidak bisa di cancel, ya kan, sama sekali. Oleh karena itu
Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya Fatimah anakku ini mencuri, saya akan potong. Jadi kalau masalah ini dosa. Kalau meminta syafaat, dalam kejelekan itu dosa. Jadi syafaat di dunia ada yang mendapatkan pahala, syafaat di dunia ada mendapatkan dosa. Tergantung bila mana hal yang baik, ta'awun 'alal birri wat taqwa mendapatkan pahala. Kalau ta'awun 'alal ismi wal udwan, ta'awun dosa dan permusuhan mendapatkan dosa. Ya seperti itu ya Pak ya. Nanti ya. Kalau begitu termasuk kita meminta doa kepada seorang ulama agar kita dilebarkan rezekinya, paling sehat, itu dari musibah, minta doanya. Itu masuk kepada bab syafaat atau bukan? Seperti para sahabat dulu kan datang kepada Rasulullah untuk meminta pengampunan dari Allah dengan doanya Rasulullah. Jadi masalahnya Syafaat di dunia atau bukan maksudnya? Jadi ini tentang masalah minta pertolongan pada suatu perkara yang mampu untuk dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kan? Itu masuk syafaat. Tapi kalau seandainya di masa yang soleh itu masih hidup. Iya, minta doanya orang soleh yang masih hidup. Iya, masih hidup. Tapi kalau seandainya udah mati, enggak ada langsung minta kepada Rasulullah ketika mau turun hujan ya misalnya, langsung minta kepada pamannya yang masih hidup, Ibnu Abbas. Itu berarti syafaat di dunia berarti ada. Syafaat di dunia, ya. Tentang masalah yang masih hidup. Ya. Pada suatu perkara yang mampu dilakukan oleh manusia itu nggak apa-apa. Bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak apa-apa. Jazakallah khair. Ya Allah. Ustaz, Iya. untuk ahlul sholawat berjamaah atau yang suka bermaulid karena cintanya ke Rasulullah, nantinya apakah juga mendapat syafaat Rasulullah? Ya, kalau seandainya sekali lagi yang banyak bersolawat itu sebenarnya ahlul ikhlas, ahlul tauhid, alhamdulillah. Ya. Masa ketika Haflatul Maulud Nabi menghadirkan ruh Nabi SAW, apakah itu memang benar diajarkan? Enggak ya? Ya, makanya sekali lagi jangan meremehkan tentang permasalahan ini, karena yang dimaksud dengan dakwah itu bukan asal-asalan dakwah. Jadi yang dimaksud dakwah itu adalah mengajak manusia dari kesyirikan kepada tauhid, mengajak manusia dari kebid'ahan kepada sunnah, mengajak manusia dari kemaksiatan kepada ketaatan, mengajak manusia dari yang melakukan perkara yang lemah kepada yang lebih utama, mengajak manusia dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dakwah itu bukan hanya sekedar biar mendapatkan pujian dari manusia atau mendapatkan uang atau berkah. Setelah itu akhirnya para penceramah itu walaupun tahu bahwasanya itu tidak ada, tetap aja menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW karena takut hilang jamaahnya, takut dibenci oleh jamaahnya. Makanya perlu dipahami oleh para ustadz, para dai, para penceramah, bukan hanya ingin disenangi oleh orang saja. Karena dalam berdakwah itu tujuannya itu pertama apa? Tujuannya itu untuk merealisasikan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan balasan dan tanda terima kasih. Dalam rangka menyebarkan agama di muka bumi, ya itu. Dalam rangka merealisasikan atau membenahi tauhid ummah, tauhid, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Itu diantara tujuannya. Sebagaimana yang didakwahkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama adalah bagaimana umat ini bisa akidahnya itu benar. Dan yang keempat, dalam rangka berdakwah untuk supaya manusia itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam rukun Islam. Dan bila mana di dalam cara ibadahnya ada yang ditambah-tambah atau kebid'ahan, dibenahi, bukan dibiarkan. Seperti bersatu aja. Terus kalau begitu apa tujuan kumpul-kumpulnya di dalam majlis ilmu? Kalau suatu perkara yang
tidak ada di dalam agama dibiarkan. Terus apa yang Anda dakwahkan? Apakah ingin disenangi oleh orang? Atau ingin mendapatkan jabatan? Semua sarana dilakukan demi mengumpulkan orang, walaupun dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sekali lagi tujuan itu dalam rangka membenahi suatu perkara yang ditambah-tambah di dalam agama, bila mana melaksanakan kewajibannya itu dicampuri dengan suatu perkara yang tidak orisinil dalam agama Islam. Nah, itu tujuan di dalam berdakwah. Terus poin yang kelima, dalam rangka untuk membenahi akhlak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka akhlak. Itu di antara tujuan dakwah yang mesti ada di benak kita. Jadi sekali lagi bahwasanya yang merayakan Haflatul Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas diharamkannya, dan tergantung tentang keadaan kondisi di dalam perayaannya itu. Bila mana yang terjerumus di dalam kesyirikan, itu tidak akan mendapatkan syafaat. Tapi kalau hanya baru kemaksiatan, masih diharapkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi. Ya. Ini Afwan, ini yang di radio Minbar belum bisa kita jawab karena di satu HP, dan HP yang satu laginya nggak terbawa. Jadi insya Allah pada pekan yang akan datang, insya Allah pertanyaan yang telah masuk kita jawab insya Allah. Insya Allah bismillah. Iya, yang di sini dulu aja, satu lagi. Ya. Iya. Semua itu dolalah, tidak ada mustasna. Semua itu dolalah, tidak ada mustasna. Iya. Apakah dalam waktu Kanjeng Nabi itu dakwah? Ya. Itu pakai mic atau pakai kucing, ini termasuk bid'ah atau enggak? Iya. Oh, itu. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan kan boleh. Boleh. Lagi maksudnya. Gak apa-apa. Seperti mic atau Ya. Bagaimana? Ya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Terus apakah di zaman Nabi SAW itu sudah ada mic? Berarti ini sebuah tambahan, suatu hal yang baru. Iya, perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Yang diinginkan dalam hadis tersebut adalah dalam urusan agama. Kalau masalah urusan dunia, ada mic, ada mobil, ada pesawat, itu tidak apa-apa. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum itu lebih tahu dengan urusan dunia. Tapi masalahnya adalah dalam agama ini sudah cukup dan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat ini turun di waktu Hajatul Wada. Pada waktu itu sedang di Arafah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Ya, tidak membutuhkan lagi tambahan dan juga tidak membutuhkan pengurangan dalam agama. Mesti dibedakan. Jadi setiap bid'ah, ya, bid'ah itu adalah tudhahi asyariyah, yang menyerupai agama. Yuqsadu bisuluki alaiha, dimaksudkan untuk melakukannya itu al-mubalaghatu fil ibadah, dalam rangka biar tambah ibadahnya itu tambah mantap dalam ibadahnya. Tapi tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah sedikit tapi bermanfaat daripada banyak akhirnya ngawur kemana-mana ya. Ya, mudah-mudahan antum bisa menikmati apa yang telah kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.